Jadi di praktekinnya tuh antar temen gitu. Itu tuh challenging banget. Nanti ketahuannya pas udah di ronsen gitu. Pas udah di ronsen tuh biasanya kelihatan bagus nggak sih yang hasil kita obturasi itu. Hai Dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewujudkan request kalian semua yang minta ke akun Dentistudi untuk membahas mengenai skills lab di FKG. Nah sebelumnya apa kabar nih kalian? Semoga walaupun masa pandemi ini kalian sehat-sehat semua dan jangan lupa jaga kesehatan juga dan patuhi protokol kesehatan. Oh ya, sebelumnya aku mau kenalan dulu nih sama kalian. Nama aku Alia Virginia Putri dari Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Sumatera Utara angkatan 2018. Nah, sharing session kita kali ini bersama narasumber yang cantik dan merupakan salah satu mahasiswa koas di Universitas swasta di Bandung atau tepatnya di UNJAMI atau Universitas Ahmad Yani Bandung. Langsung saja dipersilahkan kepada Kak Ines untuk memperkenalkan diri. Teman-teman, perkenalkan nama aku Ines. Aku salah satu koas di Universitas swasta di Bandung. Sekarang aku mau sharing dikit kali ya tentang skill lab. Gitu. Langsung saja kita akan membahas mengenai skill lab. Jadi pertanyaan pertama ini Kak, kan pasti orang-orang yang baru masuk FKG itu belum tahu nih Kak, kita dari mana. Boleh nggak Kakak jelasin apa itu yang dinamakan dengan skill lab? Oke, kalau skill lab itu tuh bahasa gampangnya aja ya. Jadi itu tuh merupakan kayak praktikum juga, cuman dia lebih mengasah skill. Karena kan kalau misalnya dokter gigi itu ada 3 komponen nih, ada science, engineering, sama art. Nah, selain kita butuh teori juga, si bagian engineering sama art ini tuh bisa diasah di skill lab itu. Jadi itu spesialnya dokter gigi, kita belajar dengan mengasah skill selain mengasah otak gitu. Dan emang lebih, kalau menurut aku pribadi ya, itu lebih dominan ke skillsnya sih kalau misalnya nanti pas sudah praktek gitu. Jadi bahasa gampangnya sih praktikum yang emang mengasah skill, karena kan emang dokter gigi berkaitan dengan level skillnya itu lebih tinggi daripada level science-nya gitu. Tapi bukan berarti nggak ada sainsnya ya, tetap ada sainsnya, cuman lebih, kalau misalnya nanti pada saat prakteknya tuh lebih dominan ke skillnya gitu. Jadi Kak, kan tadi ada skill lab, terus Kakak ada nyinggung praktikum, terus Kak, berarti di FKG itu sendiri ada praktikum juga Kak. Itu bedanya sama skill lab itu apa ya Kak? Bedanya itu kalau misalnya praktikum lab ya, bukan skill lab tuh, jadi udah ada apa ya istilahnya, udah ada patokan pastinya gitu. Jadi kayak misalnya kalau skill lab itu kan dia lebih mengasah skill dari tangan kita nih, yang nanti bakal, kalau misalnya kita restorasi tuh hasilnya bakal sebagus apa sih. Karena kalau misalnya di skill lab itu hasil aku sama hasil Alia misalnya belum tentu sama bagusnya gitu. Kalau misalnya praktikum itu lebih apa ya, lebih saklek lah ya, dia kayak pewarnaan bakteri gram negatif misalnya dengan bahan tertentu gitu kan. Nggak mungkin apa yang aku lakukan sama apa yang Alia lakukan di pewarnaan bakteri gram negatif itu bakal beda gitu. Misalnya jadi warnanya yang aku ungu, yang Alia pink misalnya, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi lebih saklek aja gitu kalau misalnya praktikum. Sama-sama praktik, cuman kalau misalnya skill lab itu dia lebih mengasah skill kita gitu. Jadi belum tentu nih hasil tambalan aku atau hasil
gigi tiruan lengkap aku tuh sama bagusnya sama Alia gitu. Praktikum tuh kayak lebih saklek gitu, kayak misalnya ngambil darah di bagian mana gitu kan, nggak mungkin Alia ngambil di arteri mana gitu atau aku ngambil di vena mana gitu kan, nggak mungkin beda gitu, pasti sama gitu si prosedurnya gitu. Kalau misalnya skills lab tuh yang ngebedain sih hasilnya nanti, tangan aku lebih keasah nggak sih dibandingkan teman-teman aku kayak gitu. Sebenarnya sama-sama praktikum keduanya, cuman kalau misalnya skill sih lebih skill lab tuh lebih mengasah skill kita, dan hasil akhirnya juga nanti bakal mungkin hasil aku dan dia bakal berbeda kayak gitu sih. Kan di FKG ini terdiri dari beberapa departemen Kak. Terus Kak, skills lab-nya tiap departemen itu kan beda-beda Kak. Nah, kita bahas dari skills lab per departemennya boleh Kak? Boleh. Pertama di Departemen Periodontia itu ada skills lab apa aja sih Kak di Departemen Periodontia? Kalau misalnya skills lab itu biasanya itu sesuai dengan kegiatan atau kompetensi yang bakal kita kerjain sebagai dokter gigi umum. Karena kan kita nanti pas lulus itu bakal jadi dokter gigi umum dulu kan, sebelum nanti bakal ngambil spesialis dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu kalau misalnya kompetensi-kompetensi itu tuh ada di SKDGI, itu bisa dibaca sendiri ya, ada di Google juga. Nah, kalau misalnya di periodontia sendiri, sebagai dokter gigi umum kan berarti kita harus bisa scaling, itu yang pertama. Nah, biasanya di skills lab periodontia itu yang pertama itu ada scaling atau root planning. Nah, scalingnya itu bisa pakai alat scaler manual atau bisa juga pakai alat scaler yang ultrasonik gitu. Nah, biasanya itu nanti diajarin, tapi nggak langsung ke pasien. Biasanya ada pantum gitu. Nanti kita belajar gimana cara memegang si alatnya, terus juga cara ngebersihin si karang giginya gitu, mulai dari posisi pasiennya kayak gimana dan operatornya juga kayak gimana. Nah, terus selain itu juga suka ada skill lab splinting. Itu masih dasar ya buat dokter gigi umum. Splinting itu jadi pakai kawat gitu biasanya yang dipelajari itu. Terus juga bedah juga biasanya, bedah kan perio juga ada bedah perio ya, kayak bedah flap atau kuretase atau juga gingisektomi, itu biasanya diajarin juga. Terus apa lagi ya, sama yang paling dasar sih itu sih ya, si scaling sama root planning. Karena sebagai dokter gigi umum juga itu pasien tuh banyak di scaling gitu, pasti banyak tuh nanti kalau misalnya kita udah jadi dokter gigi banyak yang datang, dok mau di scaling dong. Nah, buat yang belum tahu scaling itu apa, scaling itu pembersihan karang gigi gitu. Itu biasanya yang diajarin di dasar banget di bagian perio atau periodontia. Lanjut ya Kak ke Departemen Radiologi. Di Departemen Radiologi itu juga ada skills lab kan Kak kalau di Kakak? Ada. Ya, boleh dijelasin nggak Kak skills lab-nya apa aja? Ya. Boleh. Kalau misalnya di radiologi, di aku itu dulu diajarin cara foto ronsen periapikal sama panoramik. Tapi kalau misalnya panoramik sih cuma diperagain di alat aja ya, karena kan itu filmnya juga beda kan. Terus kalau misalnya yang diajarin mendetail banget tuh periapikal sama bite wing. Jadi itu tuh salah satu jenis foto ronsen intraoral. Nah, atau yang dilakukan di dalam mulut. Nah, diajarin tuh caranya gimana naroin si filmnya di dalam mulut pasiennya. Itu biasanya juga prakteknya antar temen. Jadi kalau misalnya di pantum kan nggak mungkin ya, karena nanti si filmnya itu harus dipegang sama jari pasien. Jadi di prakteknya tuh antar temen gitu. Nah, nanti tuh si filmnya tuh ditaruh gitu di dalam mulut, terus pasiennya disuruh pegang. Terus nanti kita atur, pokoknya kalau misalnya untuk radiologi sih, untuk foto ronsen periapikal terutama itu tuh ada sudut-sudutnya. Jadi si alatnya tuh nanti menyesuaikan dengan sudut horizontal sama sudut vertikalnya, tergantung gigi apa yang bakal kita foto nantinya gitu.
Nah terus udah beres nih, udah difoto, itu juga dipelajari cara processing atau cara cuci filmnya secara manual. Kayak kalau zaman dulu tuh kayak pakai kamera analog, kan ada tuh roll film, itu kan harus dicuci dulu kan. Beda kalau misalnya sekarang kan kalau digital udah langsung jadi tuh. Nah kalau misalnya si film ronsen juga kayak gitu, jadi di processing secara manual, walaupun emang ada yang digital, cuman kan kita juga harus tahu processing secara manualnya, dan itu emang dasar juga di processing di ruangan gelap. Pokoknya sama kayak kalau misalnya kita cuci film kamera analog tuh di ruangan gelap kan, terus juga dimasukin ke cairan gitu, ada developer sama fixer, itu tergantung berapa menitnya, biasanya juga tergantung dari pabriknya masing-masing sih gitu. Nanti udah dicuci, udah dapet tuh hasilnya si foto ronsennya, nanti kelihatan. Misalnya tadi aku foto gigi 16, nanti kelihatan tuh gigi 16 bentuknya kayak gimana. Terus nanti juga dipelajari cara interpretasinya, jadi bagus nggak nih si yang foto kita tadi foto itu, bagus gak dan bisa nggak dan atau layak gak untuk diinterpretasi gitu. Bitewing juga sebenarnya sama kayak si periapikal. Bedanya kan kalau misalnya Bitewing itu dia bisa foto 2 regio sekaligus, jadi maksudnya antara regio atas dan regio bawah. Sedangkan kalau misalnya periapikal kan cuma mencakup beberapa gigi doang ya, 2-3 gigi doang gitu. Terus kalau misalnya yang ekstra oral itu kayak panoramik, itu tuh cuman dikasih tahu aja cara peragain alatnya gitu. Kalau misalnya periapikal sama Bitewing kan emang kita foto langsung dan emang kelihatan hasilnya kayak gitu. Oh ya, terus juga kalau misalnya di radiologi tuh di aku tuh ada kayak mempelajari tentang DVI. Nah DVI itu jadi disaster victim identification, kayak kita mempelajari tentang menganalisis mayat-mayat yang menjadi korban saat bencana gitu. Kan kalau misalnya dokter gigi juga bisa erat kaitannya sama DVI kan, karena kan kalau misalnya gigi itu dia walaupun misalnya si korbannya itu kebakaran, gigi itu masih bisa tetap utuh gitu. Jadi gambaran intraoral dari gigi, gambaran ronsen dari gigi itu bisa dijadikan buat antemortem dan postmortem dari korban gitu. Jadi kita bisa nyocokin, kayak misalnya nih ada satu korban yang terbakar hangus sampai habis, kulitnya habis segala macam, terus menyisakan gigi. Nah di giginya itu misalnya ada salah satu ciri khas yang misalnya kayak gigi incisif lateralnya dia berbentuk konus, kan itu bisa jadi salah satu ciri khas dari korban tersebut gitu. Terus juga dicocokin antara data antemortem sama data postmortemnya gitu sih kalau misalnya yang berkaitan dengan radiologi ya. Lanjut ya Kak, berarti tadi itu ada masuk ke forensiknya juga kan? Iya, forensik sama radiologi biasanya bisa berkaitan juga. Terus ada lagi nih Kak, departemen konservasi gigi. Itu Kak, skills lab-nya apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya konservasi gigi itu juga termasuk yang dasar banget ya. Karena kalau pas aku tuh waktu kuliah pas blok-blok awal yang udah masuk kedokteran gigi tuh masuk blok konservasi. Karena kan perio sama konservasi itu biasanya juga pasiennya banyak ya. Kalau misalnya konservasi kan berhubungan sama tambal menambal atau restorasi gitu. Nah, kalau misalnya mulai untuk konservasi sendiri sih skill set-nya banyak ya, kayak misalnya tambalan atau restorasi itu kan ada, kalau menurut GVB kan ada 5 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 gitu. Nah itu tuh diajarin tuh, kayak kalau kelas 1 kan dia nggak butuh matriks sama sekali, karena dia cuma berada di bagian oklusal, jadi masih gampang gitu ya kalau misalnya buat di restorasi. Biasanya cuma butuh rubber dam aja buat isolasi gitu. Terus kelas 2
kelas 2 itu udah mulai agak sulit tuh karena dia butuh matriks, karena kan dia posisinya di bagian proksimal dan kita harus membentuk si dinding proksimalnya biar balik lagi dapat si titik kontaknya kan sama gigi sebelahnya. Terus selanjutnya kelas 3. Kalau kelas 3 itu di bagian proksimal anterior. Itu juga butuh karena dia bagian anterior ya, berhubungan sama estetik, jadi butuh skills yang lebih lagi gitu. Dan butuh pakai matriks juga. Begitu juga sama kelas 4. Kelas 4 kan dia udah kena sampai insisalnya juga kan untuk bagian anterior. Terus juga kelas 5. Kelas 5 itu di bagian cervical yang biasanya berhubungan sama lesi abrasi atau obstruksi gitu. Nah, itu sih kalau misalnya untuk restorasi. Biasanya diajarin dari mulai pemasangan rubber dam buat isolasi. Karena kan kalau misalnya bahan restorasi nggak boleh terkontaminasi sama saliva kan, takutnya nanti nggak maksimal gitu. Terus udah pemasangan rubber dam, diajarin juga cara kita preparasi, mulai dari bikin outline form sampai nanti dilakukannya si aplikasi si bahan restorasinya kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalnya udah restorasi, ada juga kalau di bagian konservasi itu endodontik atau berhubungan dengan perawatan saluran akar. Nah, ini lebih challenging juga sih, karena kan kalau misalnya restorasi kita masih bisa lihat nih buat akses akses menghilangkan lesinya itu masih bisa kita lihat dengan mata gitu. Kalau misalnya endodontik tuh kayak tebak-tebakan gitu. Jadi kita membersihkan saluran akar, dimana kalau misalnya saluran akar itu kan di dalam giginya ya, maksudnya giginya tuh tertanam sama gusi kan, dan itu tuh nggak kelihatan. Jadi itu emang ada trik-triknya juga sih, kayak kita harus pakai file endodontik. Terus juga itu nanti sih diajarin ya dengan teknik apa, misalnya teknik step back atau teknik konvensional atau crown down, itu tergantung indikasinya masing-masing gitu. Kalau misalnya konservasi sih itu ya, yang kalau misalnya masih restorasi itu masih belum challenging banget sih itu si endodontik, karena kita tuh kayak nebak-nebak gitu loh. Ini pas kita masukin filenya itu udah pas belum ya, ataukah pas nanti obturasi tuh under nggak ya, atau obturasi itu pengisian saluran akar ya, karena kan kalau misalnya kita udah ngebersihin saluran akar tuh harus diisi lagi biar nggak ada kontaminasi bakteri masuk ke jaringan periapika atau jaringan di bawah gigi gitu. Itu tuh challenging banget, nanti ketahuannya pas udah di ronsen gitu. Pas udah di ronsen tuh biasanya kelihatan bagus nggak sih yang hasil kita obturasi itu hermetis gak, atau under gak, atau over gak gitu. Karena kalau misalnya dia nggak hermetis kan kemungkinan besar juga harus diulang lagi gitu. Berarti Kak, selain dari merestorasi gigi nambah gigi, berarti belajar juga pengisian saluran akar ya Kak di konservasi? Iya, perawatan saluran akar. Selanjutnya kita lanjut ke departemen bedah mulut nih Kak. Di departemen bedah mulut ini apa aja sih Kak skills lab yang akan kita lakukan? Kalau di bedah mulut sih lebih ke kayak ekstraksi ya, atau pencabutan gigi. Terus awal mula diajarin sih biasanya teknik anestesi dulu nih. Kayak kalau misalnya kita mau nyabut gigi rahang atas, kita harus melakukan anestesi di bagian mana? Biasanya kan infiltrasi di bagian labial atau bukal, dan sama di bagian palatal kalau misalnya untuk rahang atas. Nah, kita harus pas nih masukin si jarum anestesinya di bagian mana gitu. Terus di gigi apa yang bakal kita cabut gitu. Jangan sampai kita mau nyabut gigi M1 tapi kita masuk anestesinya di gigi P, kan nggak mungkin ya, lucu gitu. Makanya harus dipastiin juga gitu. Itu belajar dari situ. Terus kalau misalnya rahang bawah tuh biasanya suka ada teknik sebenarnya kalau misalnya atas bawah tuh anestesi infiltrasi bisa dilakuin. Cuman kalau bawah tuh biasanya juga dipakai teknik anestesi block fissure. Jadi
dia tuh lebih luas lagi. Kalau misalnya anestesi infiltrasi kan cuma mencakup satu gigi yang bakal kita cabut doang. Nah kalau misalnya block fissure itu dia lebih luas. Jadi dari bagian setengah anterior, maksudnya jadi setengah lidah, dari bagian anterior ke bagian gigi P2 gitu. Dan nanti biasanya kalau misalnya kita mau cabut gigi M atau gigi molar itu ditambah di anestesi di bagian bukal, anestesi infiltrasi. Tapi kalau misalnya kita mau cabut gigi P, block fissure aja cukup gitu. Terus kalau misalnya kita udah menguasai nih si teknik anestesinya, baru tuh cara ekstraksi. Biasanya kalau misalnya ekstraksi itu yang dipakai itu ada tang ekstraksi atau extraction forceps, ada juga Bane. Nah biasanya sebelum ekstraksi tuh kita cobain dulu pakai Bane, diungkit dan dibebaskan si jaringan. Kan kalau misalnya gigi tuh nempel sama jaringan gusinya kan. Nah itu tuh dibebaskan dulu pakai Bane, terus atau diretraksi, terus nanti dicabut dengan menggunakan tang ekstraksi. Nah itu juga tang ekstraksi tuh banyak macamnya ya. Kalau misalnya ada di textbook tuh kayak buat gigi anterior dia pakai tang yang bentuknya kayak gimana, gigi premolar dia pakai bentuk tang yang kayak gimana, itu disesuaikan juga. Terus kalau misalnya selain itu juga kalau misalnya prakteknya ya, selain ekstraksi biasanya juga ada ekstraksi penyulit. Jadi kalau penyulit itu tuh dia butuh bedah atau adanya dilakukan insisi kayak gitu. Terus juga ada biasanya tuh kalau misalnya bedah mulut tuh ada bedah kayak alveolectomy kayak gitu juga diajarin sih, kayak cara insisi, terus bentuk-bentuk insisi itu kayak gimana, kayak gitu sih kalau dasarnya pas skill lab ya untuk bedah mulut gitu. Berarti kalau di bedah mulut ini kita belajar anestesi sama teknik pencabutan. Iya, secara garis besarnya kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, ada departemen prostodontia. Di prosto itu kita skills lab-nya apa aja sih? Kalau misalnya prostodontia ini yang bagian departemen yang skill lab-nya bisa dibilang tahapnya panjang banget ya. Karena kan kalau misalnya prostodontia itu yang bisa dilakukan oleh dokter gigi umum gitu, kompetensinya itu bisa bikin GTP atau gigi tiruan lengkap, GTL gigi tiruan lengkap, terus GTSL atau gigi tiruan sebagian lepasan, terus juga gigi tiruan jembatan atau GTC gigi tiruan cekat. Nah yang panjang banget prosesnya tuh sih gigi tiruan lengkap, dimana itu tuh sebenarnya kalau misalnya GTSL tahap-tahapnya juga ada beberapa yang mencakup ke GTL gitu. Nah yang prosto nih yang paling apa ya, kalau aku pribadi sih yang paling susah banget, yang paling banyak dramanya, terus juga yang paling pokoknya campur aduk lah pada saat prosto tuh, karena ya itu tahapnya yang panjang juga. Kalau misalnya GTL ya, kita mulai dari pencetakan rahangnya pakai sendok cetak, terus juga nanti dibikin sendok cetak pribadi pakai selak atau pakai akrilik gitu, terus nanti dibikin model kerjanya, diboxing, terus nanti kalkulator. Nah yang challenging lagi tuh yang pada saat penyusunan, karena kalau misalnya gigi tiruan lengkap tuh kan gak ada patokan gigitan kan, jadi kita emang bener-bener harus nyusun gigi sesuai panduan dan sesuai dari klinis pasiennya juga gitu. Terus GTSL juga ada kayak pembuatan cangkolan sebagai retainer kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau misalnya GTSL tuh masih bisa dibilang ya gampang, nggak gampang-gampang banget juga ya. Cuman
dibandingkan GTL tuh masih lebih gampang, karena kan kalau misalnya GTSL hanya sebagian gigi yang hilang gitu, jadi masih ada patokan gigitannya gitu. Itu sih ya, prosto tuh paling challenging banget dan paling banyak bahan dan alat yang keluar juga sih sebenarnya. Berarti ini paling, menurut kakak yang paling ini ya kak, menantang, sulit gitu. Ya, paling luar biasa pokoknya. Sekarang lanjut ke departemen pedodontia nih kak. Menurut kakak, kalau misalkan kakak sendiri kan udah mengalaminya, apa aja sih kak skills lab yang ada di pedodontia ini? Sebenarnya kalau misalnya pedodontia itu nggak beda jauh sama konservasi ya, yang dipelajari di skills lab, karena dia sama-sama belajar tentang restorasi juga, pengisian saluran akar juga, atau perawatan saluran akar gitu. Cuman kalau misalnya nanti pada saat praktek ke pasien itu beda, karena kalau misalnya pasien dewasa kan masih bisa kita atur ya, dan dia masih bisa ngerti gitu. Kayak kalau misalnya kayak kalau misalnya pasien dewasa kan kayak pasiennya gitu, misalnya ibu-ibu gitu, ibu jangan dulu bergerak ya, atau ibu jangan dulu tahan nafas dulu atau gimana gitu. Kalau misalnya pasien anak kan nggak bisa kita atur gitu, karena kan apalagi pasien anak tuh nggak, kalau misalnya pasien dewasa kan masih bisa dikerjain selama apapun masih oke gitu. Kalau pasien anak tuh belum kemudiannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya skills lab pedo sama konservasi itu hampir sama, maksudnya belajarnya tuh hampir sama gitu, kayak tentang restorasi juga, tentang perawatan saluran akar juga. Tapi kalau misalnya di pedo itu ada tambahan tentang behavior management. Ini tuh khusus di bagian pedo, karena kan kita harus belajar memanajemen si perilaku dari anak. Kayak kalau misalnya nih anak kecil kan biasanya banyak yang takut juga gitu kan sama dokter, kayak baru datang aja belum diperiksa udah nangis. Nah itu kita harus tahu tuh cara antisipasinya kayak gimana. Pokoknya ada teknik-tekniknya juga di bagian pedo tuh. Kayak misalnya nggak boleh nih langsung dilakuin perawatan, misalnya harus diperkenalkan dulu sama alat-alatnya kayak gitu sih kalau misalnya spesial dari pedo ya. Lanjut nih kak, selanjutnya kita ke departemen ortodontia. Ini pasti yang paling sering didengar ya sama masyarakat umum, orto. Apa aja sih kak skills lab yang kita jalani di departemen ortodontia? Kalau misalnya orto, sebenarnya aku mau ngelurusin pandangan dulu ya, karena kan orto nih yang paling banyak didengar dan yang bisa dibilang paling hype juga ya, apalagi banyak gitu orang-orang yang di behel. Nah makanya nih harus tahu bedanya pasang behel di dokter gigi sama pasang behel di tukang gigi. Kalau misalnya di dokter gigi ini kita belajar dari skills lab aja ya, itu udah rumit gitu, kayak masang dari ngebending kawatnya, terus juga analisis model pasiennya gitu. Sedangkan kalau misalnya di tukang gigi kan nggak belajar tentang hal itu gitu. Kayak kalau misalnya ngelihat gigi nggak rapi dikit aja, oh berarti ini harus di expand nih, atau dilebarin nih rahangnya gitu kan, padahal belum tentu juga gitu. Nah kalau misalnya di orto sendiri tuh biasanya pertama yang dipelajari itu teknik cetak dulu, sama kayak prosto. Karena kan kalau misalnya orto kita butuh model studi sama model kerja gitu. Model studi itu yang nantinya bakal kita lakukan buat dilakukan analisis model. Terus kalau misalnya model kerja nanti yang buat pembuatan pola lilin dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya untuk dokter gigi umum sendiri, kompetensinya itu
uh, pembuatan behel lepasan gitu. Jadi masih pakai ada platnya, bukan yang pakai bracket gitu ya. Jadi kita juga masih selain belajar cetak, terus nanti kan jadi model nih. Nah, model itu nanti kita analisis kira-kira pasien ini yang kita cetak ini dia kekurangan ruangan atau kelebihan ruangan. Kalau misalnya kelebihan ruangan kan berarti kita bisa menggerakkan giginya gitu. Sedangkan kalau misalnya kekurangan ruangan kan berarti kita harus expand atau mungkin ekstraksi gitu. Nah, setelah dianalisis nih, didapetin, terus kita juga harus tahu juga jenis-jenis si alat aktivasinya kayak gitu. Kayak misalnya ada stroke ekspansi, terus juga ada coil dan segala macam. Itu ada ya nanti mungkin dipelajari kalau misalnya masuk bagian orto. Itu ada fungsinya masing-masing, kayak misalnya coil buat ngegerakin gigi ke arah mesial atau distal. Terus kalau misalnya Z-spring buat menggerakkan gigi ke arah labial kayak gitu-gitu. Nah, itu juga kita bikin sendiri gitu. Selama skills lab tuh kita ngebending kawat, bikin itu juga Adam claps. Nah, itu juga yang termasuk susah sih, karena kan dia sebagai retensi ya. Jadi si kawatnya tuh termasuk yang tebal, jadi agak kalau misalnya cewek sih agak kesulitan ya. Kalau misalnya cowok biasanya gampang-gampang aja gitu buat ngebending kawat. Biasanya kalau cowok-cowok tuh jago tuh kalau misalnya nanti di bagian orto pas bending kawat kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya kita udah bikin nih si alatnya sesuai, misalnya pakai alat apa aja gitu, terus kita udah bikin kawatnya, nanti masuk kita bikin pola lilin. Terus kalau misalnya udah bikin pola lilin kayak gitu, pola lilin tuh maksudnya kayak buat bikin platnya ya. Nah, udah gitu nanti dimasukin ke lab, dijadiin akrilik kayak gitu. Biasanya juga nanti pas proses pembuatan akriliknya juga biasanya kita bikin sendiri gitu, kita mendem sendiri gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya orto gitu. Jadi effortnya lebih lah dibandingkan behel-behel di tukang gigi gitu. Ada ilmunya juga gitu kan kalau di dokter gigi gitu. Tapi saya edukasi juga ya buat siapa tahu ada yang belum tahu kalau misalkan di tukang gigi itu dia nggak mempelajari biomekanik berarti ya Kak, prinsip biomekanik diri. Jadi makanya harus ke dokter gigi. Iya, pasti. Lanjut sekarang ke departemen DPH nih Kak. Kalau di Kakak ada nggak dental public health? PH ada, ya. Kalau misalnya PH di aku tuh lebih ke kayak pemeriksaan buat survei ya, kayak misalnya indeks karies, indeks DMFT kayak gitu-gitu. Jadi cuman pemeriksaan gitu aja sih skillsnya, kayak OHIS kayak gitu. Nanti dilakuinnya ke antar teman juga pemeriksaannya kan, karena kita nggak mungkin ke pantum ya, karena kan kalau misalnya pantum kan kita bisa atur sendiri. Kalau misalnya antar teman kan kita nggak tahu nih indeks karies atau indeks decay di teman kita tuh gimana gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling tahu gitu sih, lebih ke pemeriksaan buat kayak gitu aja. Aku tuh sistemnya tuh kayak blok gitu kan. Jadi misalnya masuk blok periodontia, terus nanti dapat buku panduan gitu. Nah, buku panduan ini nanti kita ada bab-babnya gitu. Jadi misalnya bab skills lab scaling misalnya, terus minggu depannya mungkin skills lab planning misalnya kayak gitu.